Halo sahabat semua, bertemu kembali bersama Bang Aris di channel On Road Indonesia. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu mendukung dan memberikan masukan terhadap channel ini ya, terhadap informasi yang diberikan ya, dan juga memberikan informasi-informasi tambahan yang bermanfaat bagi kita semua, terutama para pemerhati dan pengguna sarana infrastruktur transportasi di Indonesia. Ya. Di siang hari ini kita berada di sekitar Pegangsaan 2, stasiun awal LRT Jakarta. Oke, stasiun LRT Pegangsaan 2 ya, LRT Jakarta. Jadi ada dua LRT yang di Jakarta ya. Ada LRT Jabodebek, yaitu LRT yang sedang dibangun di sekitar Rasuna Said menuju stasiun Duku Atas ya. Kemudian di ujung satunya menuju ke arah Bekasi Timur dan ke arah Cibubur, dengan stasiun transit atau interchange ada di Cawang ya. Dan itu sedang diintegrasikan dengan moda transportasi yang lain yang ada di sekitar sana. Nah, lokasi ini ya, Pegangsaan 2 ini merupakan stasiun awal dari ujung dari stasiun LRT Jakarta. LRT Jakarta ini berbeda dengan LRT Jabodebek. LRT Jakarta berada di dalam Jakarta sendiri yang menghubungkan antar daerah di Jakarta. Nah, ini LRT ini ya merupakan LRT awal ya. Ini bersamaan dengan LRT yang ada di Palembang waktu itu, karena memang dipakai dan dibangun untuk mengakomodasi ya transportasi pada saat event atau acara Asian Games ya di 2018. Meskipun ternyata akhirnya yang ini tidak tercapai ya, jadinya kemudian baru bisa dioperasikan pada 2019 kalau nggak salah. Nah, kenapa dibangun di sini? Karena untuk tadi Asian Games ya, awalnya di sekitar Rawamangun. Di situ ada gelanggang olahraga ya, atau stadion velodrome ya, velodrome yang dipakai pada saat Asian Games. Kemudian ada pacuan kuda Pulau Mas juga ya mungkin ya pada saat itu. Jadinya LRT ini dipakai untuk menghubungkan lokasi-lokasi tersebut ya. Nah, velodrome sendiri itu kalau nggak salah adalah salah satu stadion terbaik di Asia ya untuk balapan sepeda ya waktu itu. Dan juga sesuai dengan standar balap sepeda internasional atau UCI. Oke, ini adalah LRT fase 1 ya yang dibangun waktu itu gubernurnya Pak Basuki. Kemudian daerah-daerahnya, stasiun-stasiun yang ada di sini ya. Ini ada 6 stasiun ya. Yang pertama itu yang tadi Pegangsaan 2 ya. Di situ ada loopnya. Jadi keretanya tuh di sana ujungnya. Kemudian ada Boulevard Utara nanti di depan kita itu ya. Karena ini berbelok di arah Mall Kelapa Gading di sebelah kiri. Kemudian ada Boulevard Selatan ya. Dan ada nanti stasiun Pulau Mas, kemudian Equestrian, dan terakhir stasiun Velodrome. Jadi ada 6 ya. Panjangnya kurang lebih ya hampir 6 kilo ya. 6 kilo. Agak lama lampu merahnya, jadi kita tunggu. Nah, daerah-daerah yang akan di cover oleh stasiun ini ya, ini nantinya buat para penumpang LRT ya, itu mungkin berasal dari Kelapa Gading sendiri ya. Kemudian nanti ada mungkin sekitar di Parcakung, ada yang sekitar Pulau Mas ya, ada yang sekitar Rawamangun mungkin ya. Cuman kalau sekarang karena masa pandemi dan jalur LRT-nya belum panjang
Begitu informasi yang kita baca dan kita terima di media. Ya. Mudah-mudahan nanti dilanjutkannya dengan fase 2 ya, dan terintegrasi dengan berbagai moda transportasi. Nanti mungkin kita bisa bahas di belakang. Akan lebih banyak para peminat dari LRT ini ya. Nah, untuk daya dari LRT sendiri yang di sini nih sama dengan LRT yang ada di Jabodebek ya, menggunakan listrik aliran bawah ya. Jadi pakai rel ketiga. Nah, di depan kita tuh stasiun Boulevard ya, Boulevard Utara. Nah, di bawahnya sini kayaknya seperti ada gardu ya. Gardu untuk mungkin gardu listrik ya, untuk mensuplai rel ketiga. Groundbreaking dari pembangunan LRT ini ya, LRT Jakarta ini ya, dimulai tahun 2016 ya. Groundbreakingnya di tahun 2016, kemudian pembangunan berskala besarnya dimulai di Januari 2017 dan kemudian beroperasi penuh yaitu di Desember 2019. Jadi Asian Games-nya agak lewat dalam hal ini. Kemudian 2020 ada pandemi ya, jadi memang berkurang penumpangnya. Semoga nanti semakin meningkat. Nah, di setiap stasiun itu tentunya ada daerah-daerah yang bisa di-cover oleh stasiun tersebut ya. Jadi misal nih stasiun Velodrome itu bisa meng-cover para penumpang dari arah Rawamangun gitu ya. Kemudian nanti penumpang-penumpang yang di sekitar stasiun Pulau Mas dan penumpang-penumpang yang di Kelapa Gading sendiri ya, yang mau menuju ke Mall Kelapa Gading dan seterusnya. Serta ada para penduduk yang sekitar di Pegangsaan 2 itu ya, mungkin sekitar Sipar Cakung itu kalau yang di bagian ke arah timurnya lagi ya. Kemudian di setiap stasiun kan sudah ada integrasi juga dengan Transjakarta dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan nanti dengan adanya fase 2 ya, fase 2 itu direncanakan tadinya itu ke arah Duku Atas ya, Manggarai ke arah Duku Atas. Jadi dari Velodrome nanti menuju ke arah Rawamangun Manggarai sana, terus menuju ke arah Duku Atas. Cuman karena di arah Duku Atas itu sudah ada jalur double track atau rel kereta 4 ya, ada 4 rel kereta dual ganda, jadi ganda lagi karena untuk memisahkan jalur kereta ya luar kota dan dalam kota. Begitu informasi yang kita baca dan kita terima di media. Di sana jadinya jalur itu lebih tinggi ya, konstruksi harus lebih tinggi dari yang sudah ada double track, dan itu bisa di atas 20 meter ya kalau itu, dan cukup membahayakan ya. Jadinya dipikirkan jalur lain yang lebih visible ya, dan bisa menarik banyak para pengguna untuk menggunakan moda transportasi ini ya. Di samping itu juga kalau lewat ke Manggarai harus bikin stasiun LRT yang jaraknya bisa jauh ya dari Manggarai, karena mungkin daerahnya atau areanya harus seperti itu ya. Nah, jadinya rencana fase 2 itu ke arah Klender dan Cawang ya, menurut informasi yang kita baca dari beberapa media ya. Para pengelolanya dan para pelaksana akan meneruskan ke arah Klender dan Cawang, karena di Klender ada stasiun Klender kereta yang nanti bisa diintegrasikan, juga ada Transjakarta yang